Ya, setelah penonton kembali kita alihkan pandangan mata menuju karpet Stadion Bunga Mekar untuk menyaksikan kick off babak kedua antara kesebelasan Sirloin berhadapan dengan kesebelasan Blok Pisang Bersatu. Ya, setelah penonton 0-0 kedudukan di babak yang pertama tadi. Akankah ada gol di pertandingan babak yang kedua? Tentunya sebuah pertandingan dan jawabannya sebentar lagi kita akan saksikan secara live, secara langsung perseteruan dua tim yang ingin memperebutkan satu selembar tiket melaju ke putaran 32 besar turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024 yang sepenuhnya didukung oleh Kopi Hitam, loyalitas tanpa batas dan The Apparel. Baik saudara penonton, kick off babak yang kedua akan segera dimulai. Nampak kita melihat para pemain kesebelasan Sirloin yang akan melakukan kick off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan, di mana kita melihat saudara penonton terjadi pergantian pemain dari kubu kesebelasan Sirloin. 3 orang sekaligus dimasukkan oleh manajer tim dari kesebelasan Sirloin, dan kita melihat sang penjaga gawang dari kesebelasan Sirloin pun diganti, yaitu Joko, dan dimasukkan Yanto. Kita melihat kali ini memasukkan satu buah tendangan gawang, lakukan sudah Wanto yang dituju kita melihat, namun kembali gagal. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Sirloin coba lakukan serangan, satu tendangan keras yang coba dilakukan pemain dari kesebelasan Sirloin. Nampak pemain yang baru masuk kita melihat Rio, namun tendangan yang dilakukan Rio jauh dari titik sasaran. Hasbi Kubil lakukan sudah, arahkan kepada rekannya. Kini kita melihat di sana Sirloin coba bangun serangan, mendapat bayang-bayang ketat dari para pemain kesebelasan Blok Pisang. Lemparan ke dalam, lakukan sudah, arahkan kepada Fikri. Masih Fikri mendapat bayang ketat, masih Fikri menang dalam perebutan. Fikri, masih Fikri lakukan umpan, tidak cermat dalam melakukan umpan, kembali gagal serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Sirloin. Serangan balik coba dilakukan para pemain kesebelasan Blok Pisang, lagi-lagi kita melihat gagal, kembali dalam penguasaan para pemain kesebelasan Blok Pisang. Masih dalam penguasaan Blok Pisang, kita melihat di sana pemain nomor 6 coba kuasai bola. Erdu lakukan umpan, arahkan ke rekannya, lagi-lagi gagal, belum arahkan ke rekan. Waktu yang dituju masih dalam penguasaan para pemain kesebelasan Blok Pisang Bersatu, cukup baik, berbahaya dan tepat dalam penguasaan penjaga gawang Yanto yang masuk di babak kedua menggantikan. Oh, kaosnya. Ya, saudara penonton, kita melihat kaosnya kan partai seru Ayam Sakit berhadapan dengan kesebelasan Rembi. Ya, kembali kita melihat saudara penonton, terjadi lemparan ke dalam bagi kesebelasan Blok Pisang. Ya, kita melihat siapakah yang akan coba mengambil lemparan ke dalam ini, di mana kita lihat saudara penonton penjaga gawang Dian Jangkung dalam balutan cedera, namun masih bisa bermain pada sore hari ini. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang coba kuasai bola, lagi-lagi gagal, bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, arahkan kepada rekannya yang dituju pemain nomor 9 di sana. Sam lakukan penguasaan bola cukup baik, satu umpan tarik, arahkan kepada Erdu, masih Erdu lakukan umpan dan cukup jelas. Kali ini kita melihat pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 9. Kita lihat di sana terperangkap offside dan menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Sirloin. Ya, tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Sirloin. Kita lihat di sana libero tangguh dari kesebelasan Sirloin, Dwi Blong yang akan coba mengambil tendangan bebas ini. Lakukan Blong, arahkan kepada rekannya, terarah maksudnya kepada pemain nomor 17 di sana, lagi-lagi gagal. Kini kita melihat Blok Pisang lewat penguasaan pemain nomor 8. Kita melihat Fajar lakukan umpan, arahkan kepada rekannya.
kita melihat pemain nomor 3 di sana Padil lakukan penguasaan bola, lagi-lagi keluar meninggalkan arena pertandingan. Erdo coba kuasai bola, kurang cermat dalam penguasaan bola Erdo, namun sayang kembali bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Blok Pisang Bersatu. Kita melihat pemain nomor 16 Padil nampaknya yang akan coba mengambil lagi-lagi kandas di barisan belakang kesebelasan Sirloin. Kita melihat belum lakukan umpan arahkan ke rekannya, belum umpan melebar kepada pemain nomor 10 Reja lakukan umpan crossing terarah kepada Rio, berbahaya dan kita melihat suara penonton, satu peluang awas yang didapat para pemain kesebelasan Sirloin, dan kita melihat Dian Jangkung kembali menggagalkan peluang yang dilakukan para pemain kesebelasan Sirloin, menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Sirloin. Lakukan sudah, arahkan kepada rekannya, kembali free kick terdengar. Apakah yang terjadi? Ya, kita melihat pelanggaran ataukah lemparan ke dalam didapat bagi kesebelasan Blok Pisang. Ya, menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Blok Pisang. Kembali kita melihat mundur beberapa langkah, lakukan umpan arahkan kepada kompatriotnya, gagal di pemain Warto arahkan kepada Rio. Kembali kita melihat Blok Pisang melakukan serangan balik cepat dan terlampau deras umpan yang diberikan, bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan dan kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Sirloin. Ya, saudara penonton, 0-0 memasuki mereka siapkan di babak yang kedua ini. Kedua kesebelasan kembali silih berganti melakukan serangan untuk meraih hasil yang cukup baik, yaitu 1 tiket melaju ke putaran kedua turnamen Bunga Bakat Cup yang ke-11 tahun 2024 yang diketuai oleh Bos Subur Bota. Berbahaya dan kita melihat suara penonton, satu umpan tarik yang dilakukan oleh pemain nomor 9 itu, dan kita melihat tidak mampu dikuasai oleh para pemain kesebelasan Blok Pisang. Kali ini kita melihat Fikri Sirloin coba membangun serangan, lakukan penguasaan bola, sayang kembali kita melihat umpan yang dilakukan Fikri masih mampu diredam barisan belakang kesebelasan Blok Pisang Bersatu. Fikri coba kuasai bola, masih Fikri lakukan umpan arahkan ke Warto yang dituju, kurang cermat. Kembali kali ini serangan balik cepat coba dilakukan para pemain kesebelasan Blok Pisang Bersatu, dan kita melihat sudah penonton offside, bendera pergerakan yang coba dilakukan atau kante dari kesebelasan Blok Pisang Bersatu, di mana kita melihat umpan tarik yang dilakukan nampak terlebih dahulu dalam posisi offside. Nampak kita melihat menghasilkan tendangan bebas, sudah lakukan pendek kepada Warto kepada Reja, masih Reja cukup baik Reja. Kita melihat sudah penonton, cukup baik pula penampilan dari penjaga gawang Dian Jangkung. Kali ini serangan balik coba dilakukan para pemain kesebelasan Blok Pisang, kembali gagal. Ya, kembali kita melihat Erdo coba kuasai bola, Reja Sirloin bangun serangan, lagi-lagi gagal. Kini kita melihat serangan balik coba dilakukan para pemain kesebelasan Blok Pisang Bersatu. Ya, saudara penonton, semakin seru, semakin menegangkan pertandingan di babak yang kedua, perebutan jatah tiket melaju ke putaran kedua kali ini, di mana kita melihat saling serang, saling melakukan serangan silih berganti dilakukan oleh kedua tim, dan kembali kita melihat masih menuai hasil prematur. Lemparan ke dalam kembali kita melihat didapat para pemain kesebelasan Blok Pisang Bersatu. Kali ini kita lihat di sana nomor 7 yang akan coba mengambil lemparan ke dalam Beni. Ya, kita melihat Bung Ruslan pada serang pun masih cukup terus dihantui H2C, harap-harap cemas, di mana kita melihat dari babak pertama hingga babak kedua peluang-peluang yang dimiliki oleh tim kesebelasan Blok Pisang yang dibesutnya masih menuai kebuntuan.
Kembali kita melihat lemparan ke dalam Medi yang akan coba lakukan, arahkan ke rekannya, kembali gagal, masih dalam penguasaan para pemain kesebelasan Blok Pisang. Lakukan sudah, arahkan kepada pemain nomor punggung 9, cukup baik, mendapat bayang ketat. Kembali kita melihat Medi lakukan umpan dan lagi-lagi masih ada waktu di barisan belakang kesebelasan Sirloin. Serangan balik coba dilakukan para pemain kesebelasan Sirloin, lakukan umpan, arahkan ke belakangnya, cukup baik dan kembali kita melihat penguasaan bola yang dilakukan atakan dari kesebelasan Sirloin. Dimas kurang cepat dalam penguasaan bola, bola lebih dekat dalam penguasaan penjaga gawang Dian Jangkung. Kembali kita melihat serangan coba dilakukan para pemain kesebelasan Blok Pisang bersatu lewat penguasaan pemain nomor punggung 3 di sana, coba kuasai bola Dwi, lakukan umpan dan kali ini kita melihat Yanto Kasilas coba kuasai bola, di mana kita melihat tendangan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Blok Pisang Malaba. Lakukan sudah Yanto, arahkan kepada kompatriotnya. Kembali kita melihat satu serangan coba dilakukan para pemain kesebelasan Sirloin, terjatuh namun bukan pelanggaran. Kembali kini kita melihat Erdo lakukan umpan, arahkan kepada rekannya. Kita melihat di sana Bui coba lakukan umpan, gagal. Serangan balik coba dilakukan para pemain kesebelasan Sirloin, masih para pemain Sirloin lagi-lagi gagal. Ya saudara penonton, serangan-serangan yang kembali kita melihat prematur dilakukan oleh baik dari kesebelasan Blok Pisang maupun kesebelasan Sirloin. Terbukti kita melihat cukup disiplin baik dari pertahanan kesebelasan Blok Pisang maupun dari kesebelasan Sirloin. Kembali kali ini kita melihat Hasbi Kubil kembali menggagalkan. Ini serangan coba dilakukan Reja, Sirloin menekan lewat penguasaan Reja dan kita melihat surah penonton tidak memberikan umpan dan lebih memilih melakukan tendangan langsung dan bola tepat dalam penguasaan penjaga gawang Dian Jangkung. Lakukan sudah, arahkan kepada rekannya. Kita melihat di Ambon lepas dalam penguasaan para pemain kesebelasan Blok Pisang. Kali ini kita melihat terjatuh dan dinyatakan pelanggaran, di mana kita melihat Blikri dilanggar oleh salah satu pemain kesebelasan Blok Pisang. Ya, kembali saya ucapkan selamat menyaksikan kepada Bos Ibnu Malik, Bos Willy, Bos Ruslan, dan Bapak Luna Kunjai, Bapak Luna Markasan yang setia menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Kembali kita melihat surah penonton, nampak satu tendangan bebas didapat para pemain kesebelasan Sirloin. Siapakah yang akan coba mengambil tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan Sirloin? Lakukan sudah dan kita melihat seorang penonton sebuah kemelut yang dilakukan pemain dari kesebelasan Blok Pisang, di mana kita melihat satu kelengahan dilakukan pemain bertahan kesebelasan Blok Pisang harus dibayar mahal dengan terciptanya gol yang dicetak oleh pemain nomor 6 Fikri. Ya, berubah kedudukan menjadi 1-0 bagi kesebelasan Sirloin. Ya, itulah sepak bola saudara penonton, di mana kita melihat peluang-peluang yang dimiliki oleh pemain wasit. Maaf, pergantian pemain Blok Pisang. Padil nomor 16 keluar, masuk Raihan. Padil keluar, masuk Raihan. Ya, saudara penonton, kita melihat terjadi rotasi pergantian pemain, dilakukan pergantian pemain dilakukan oleh manajer tim dari kesebelasan Blok Pisang. Kini kita melihat Yanto lakukan sudah, arahkan kepada rekannya. Balik kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang sudah kuasai bola, arahkan kepada rekannya. Kali ini Raihan, pemain yang masuk di babak kedua, arahkan kepada Erdo kepada rekannya. Dwi belum, balik kita melihat Erdo, satu kartu tendangan yang coba dilakukan kembali gagal. Kini kita melihat para pemain kesebelasan
apakah yang terjadi? Free kick terdengar di mana kita melihat pelanggaran justru dilakukan pemain dari kesebelasan Blok Pisang, di mana kita melihat pemain Dimas nampak sedikit mengalami cedera dan justru pelanggaran dihadiahkan untuk kesebelasan Blok Pisang. Kita melihat di sana Hasbi Kubil pendek saja kepada Rehan, masih Rehan coba kuasai bola, lakukan umpan, kembali gagal serangan yang coba dilakukan. Kali ini Dimas, masih Dimas lakukan umpan, arahkan kepada Fikri, masih Fikri dan kembali kita melihat saudara penonton, nampak kembali Dian Jangkung mampu berkuasai bola, arahkan kepada rekannya. Kembali kita melihat Sirloin coba lakukan penguasaan bola, masih para pemain kesebelasan Sirloin gagal. Kali ini kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang yang akan coba mengambil satu inisiatif serangan. Ya, penonton, ketinggalan sebiji gol, nampak kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang coba terus melakukan serangan cepat dengan menginjak pedal gasnya untuk melakukan penyamaan kedudukan di sisa waktu pertandingan yang ada. Yang sudah penonton, di luar dugaan, di mana kita melihat kesebelasan Blok Pisang yang sebenarnya memiliki peluang-peluang dari babak pertama hingga Rembi. Ya, kembali ke pertandingan. Satu serangan coba dilakukan. Kali ini kita melihat Fikri, masih Fikri arahkan kepada Rio kepada Dimas. Lagi-lagi kita melihat cukup jelas pergerakan yang dilakukan Fikri terperangkap offside, menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Blok Pisang. Ya, saudara penonton, perjuangan yang cukup baik dilakukan oleh penjaga gawang Dian Jangkung, namun tidak disupport dengan baik pula oleh rekan-rekannya, di mana kita melihat balucan cedera yang dialami oleh Dian Jangkung. Kita melihat harus dibayar mahal, di mana kita melihat gol tercipta justru dialami oleh Dian Jangkung. Kembali kita melihat Yanto Kasilas lakukan sudah, arahkan kepada rekannya, kembali arahkan kepada rekan Reja yang dituju. Kembali kita melihat Reja lakukan umpan, arahkan kepada Dimas lakukan umpan dan ting-tung. Sebelumnya saya informasikan kepada penonton yang merasa kehilangan kunci motor Beat. Bagi penonton yang merasa kehilangan, silakan menghubungi saya dan jangan lupa bawa 234. Terima kasih. Kembali kita melihat sudah penonton, satu tangan coba dilakukan. Kembali kita melihat para pemain kesebelasan Sirloin coba lakukan serangan lewat pergerakan pemain coba jebing, kembali gagal. Kali ini kita melihat Sirloin coba lakukan serangan, gagal. Serangan balik cepat coba dilakukan para pemain kesebelasan Blok Pisang, cukup baik. Kembali kita melihat Blok Pisang lakukan, kembali kita melihat masih membentur barisan bertahan dari kesebelasan Sirloin dan berbentuk menghasilkan satu buah tendangan sudut bagi kesebelasan Blok Pisang. Tertinggal satu gol, para pemain kesebelasan Blok Pisang terus melakukan serangan secara sporadis guna untuk menyamakan kedudukan. Cukup baik Hasbi. Kita melihat surat penonton, satu heading yang coba dilakukan Hasbi Kubil, namun sayang sundulannya masih berada di atas Mister gawang kawalan penjaga gawang Yanto. Tendangan gawang kembali, ini kita melihat Dwi belum lakukan sudah, arahkan kepada rekannya Reja yang dituju Erdo kepada Hasbi, ya coba berangkat naik meninggalkan posnya Hasbi, laku umpan, tidak jelas apa yang dilakukan pemain dari kesebelasan Blok Pisang. Yang jelas bola tepat dalam penguasaan penjaga gawang Sirloin Yanto, lakukan sudah Yanto, tinggi melambung, arahkan kepada rekannya. Kembali kali ini kita melihat para pemain kesebelasan Sirloin lewat penguasaan Dimas, masih Dimas, cukup baik Dimas arahkan kepada rekan, cukup baik Dimas, coba lakukan peluang 1-2 dan nampak kali ini kita melihat satu umpan tarik yang terlampau deras, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Dian Jangkung dan hanya menghasilkan gol kick tendangan gawang bagi kesebelasan Blok
Pisang. Tendangan bawah kembali kita melihat, lakukan sudah, arahkan kepada kompatriotnya, kembali gagal. Kini kita melihat Reja coba kuasai bola, mulai kehabisan stamina Reja. Kembali kita melihat kali ini Blok Pisang coba melakukan tekanan, arahkan kepada rekan nomor 19 yang dituju. Kita melihat di sana Hadi, namun lagi-lagi bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Blok Pisang. Ya, sudah dapat dipastikan sudah penonton bahwa pemenang pada sore hari ini sudah ditunggu oleh tim bertabur bintang, yaitu Harpas FC. Ya, tentunya sebuah pertandingan yang kembali akan berjalan menarik nanti di putaran kedua. Siapapun pemenang pada sore hari ini akan bertemu dengan kesebelasan Harpas yang kita ketahui para pemainnya adalah pemain yang terbilang memiliki jam terbang yang cukup baik dan memiliki pemain-pemain berpengalaman. Tentu sudah ada tahu siapakah pemilik dari tim kesebelasan Harpas. Yang jelas pemenang pada sore hari sudah ditunggu oleh kesebelasan Harpas FC. Tendangan bebas, kita melihat di sana Erdu yang akan coba mengambil tendangan bebas ini, sementara kita melihat pagar hidup sudah dibentuk para pemain kesebelasan Sirloin. Erdu kembali membentuk pagar hidup dan kita melihat apakah yang terjadi. Nampak bola keluar meninggalkan arena pertandingan, lemparan ke dalam. Rehan coba kuasai, arahkan kembali kepada Erdu, coba kuasai bola namun sayang kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sirloin. Siapakah yang akan coba mengambil? Lihat kawan yang berdiri bebas, kita melihat lakukan sudah, arahkan kepada Dimas, masih Dimas coba kuasai bola, lakukan umpan, arahkan kepada rekan. Kita melihat di sana Jebing lakukan umpan berbahaya. Nampak lepas dari jebakan offside dan kita melihat Fikri nampaknya lagi-lagi mencetak gol kedua bagi kesebelasan Sirloin. Semakin sulit nampaknya kita melihat kesebelasan Blok Pisang dan berubah kedudukan menjadi 2-0. Yasid 2 gol. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang kembali melakukan serangan lewat satu tendangan langsung yang coba dilakukan dan kita melihat dibiarkan saja oleh penjaga gawang Yanto. Dan kita melihat sudah penonton dengan terciptanya gol yang kedua, nampak mulai ditinggalkannya juga oleh para penonton. Namun kembali saya ingatkan kepada penonton untuk hadir esok menyaksikan partai seru, partai menarik antara kesebelasan Ayam Sakit berhadapan dengan kesebelasan Rembik. Wasit pergantian pemain Blok Pisang. Heri keluar masuk Sapik. Dengan Olin masukin. Ya, kita melihat Sapik nampak sudah selesai masa bermainnya, digantikan oleh Sapik. Heri keluar masuk Sapik. Pemain kesebelasan Sirloin Reja lepas kiri Reja. Wasit pergantian pemain Sirloin. Warto nomor 27 keluar masuk Henry. Ya, kita melihat sudah penonton nampak kartu kuning didapat para bagi pemain kesebelasan Sirloin dan kita melihat sang jenderal lapangan tengah Warto digantikan oleh rekan saudaranya Henry. Dan kita melihat di sisa-sisa waktu yang ada, kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang melakukan serangan sudah dilakukan. Kini kita melihat Blok Pisang melakukan umpan tarik berbahaya dan satu umpan tarik yang cukup baik dilakukan pemain dari kesebelasan Blok Pisang, namun kita melihat tidak mampu dapat dijangkau oleh Atakante dari kesebelasan Blok Pisang, menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Sirloin. Lakukan sudah, arahkan kepada rekannya. Kembali kita melihat Dimas lakukan umpan lepas dari jebakan offside berbahaya dan
hat-trick nampaknya dilakukan oleh Vicky. Dan saudara penonton, kita melihat nampak semakin sulit bagi kesebelasan Blok Pisang untuk mengejar ketertinggalan. 3 gol sudah tercipta di menit-menit akhir babak yang kedua pada sore hari ini. Ya, saudara penonton, 1 kaki sudah pasti didapat bagi kesebelasan Sirloin, dan 1 kaki lagi tinggal menunggu sang pengadil meniup peluit akhir babak yang kedua pada sore hari ini. Semakin kita melihat nampak terpuruk para pemain kesebelasan Blok Pisang dengan ketinggalan defisit 3 gol. Kali ini kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang kembali lakukan tekanan lewat penguasaan pemain nomor 3, ya, lakukan tendangan langsung menyusur tanah, namun lemah dan tepat dalam penguasaan penjaga gawang Yanto Casillas. Yanto Casillas coba kuasai bola, lakukan umpan, arahkan ke rekannya. Kembali kita melihat di sana pencetak 3 gol Fikri pada sore hari ini. Hat-trick pertama didapat bagi kesebelasan Sirloin. Ya, kita melihat kali ini para pemain kesebelasan Blok Pisang lakukan tekanan lewat penguasaan pemain nomor 19, umpan ke depan, arahkan ke rekan, melangkah keras dan kembali bola keluar meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Sirloin. Ya, di luar dugaan memang, seperti yang dikatakan oleh senior saya, bahwa sepak bola memang bukanlah hitungan matematik, di mana kita ketahui tim yang diunggulkan pada sore hari ini harus justru melawan pil pahit dengan ketinggalan defisit 3 gol. Ini kita melihat para pemain kesebelasan di sisa Blok Pisang, di sisa waktu yang ada coba terus melakukan tekanan. Lagi-lagi prematur serangan yang coba dikreasikan para pemain kesebelasan Blok Pisang, dan kembali hanya menghasilkan gol kick tendangan gawang. Semakin sore semakin menipis sisa waktu yang ada dimiliki bagi kesebelasan Blok Pisang. Sementara kita melihat kali ini terperangkap offside cukup jelas pergerakan yang dilakukan oleh Dimas. Kembali kita melihat bola menghasilkan tendangan bebas saja bagi kesebelasan Blok Pisang. Kita melihat Raihan yang akan coba mengambil tendangan bebas ini, mundur beberapa langkah, lakukan sudah, arahkan ke rekan Erdo, lepas Erdo. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Sirloin, Rio lakukan umpan, arahkan ke rekannya. Kali ini kita melihat berbahaya dan terlambat sepersekian detik, di mana kita melihat cebing dalam penguasaan bola. Kembali gagal serangan yang coba dilakukan pemain dari kesebelasan Sirloin. Blok Pisang melakukan tekanan lewat penguasaan pemain nomor 8, coba lakukan penetrasi, arahkan ke rekannya, cukup baik. Kembali kita melihat gagal. Kini kita melihat Sirloin lewat penguasaan Dimas, gagal Dimas. Raihan, kini kita melihat di sana Hadi lakukan umpan, bukan dikejar dan terlampau deras dan kemudian dimiliki kesebelasan Sirloin. Lakukan sudah, dibiarkan, dan kita melihat terjadi miskomunikasi terhadap belum dengan rekannya. Lemparan ke dalam Blok Pisang lewat penguasaan pemain nomor punggung 9. Kita melihat kini lakukan penguasaan bola, gagal. Serangan yang dilakukan Sirloin, lemparan ke dalam dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Blok Pisang. Balik ini kita melihat Raihan, arahkan kepada Hadi kepada rekannya, lagi-lagi gagal. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Sirloin coba kuasai bola, gagal. Blok Pisang lakukan tendangan langsung, namun arahnya kembali jauh dari titik sasaran. Dan melihat saudara penonton, usai bulan nampaknya pertandingan pada sore hari ini dengan keunggulan 3 gol bagi kesebelasan Sirloin.
Akhirnya reporter Anda Bung Wahyu Ardiansyah dan saya sendiri Bung Wanda undur diri dari hadapan Anda. Jumpa lagi pada esok sore di waktu dan tempat yang sama.